wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita atas limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya, dan juga nikmat-Nya terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kita masih diberikan petunjuk oleh Allah di jalan yang benar, dan kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk mengisi sisa hidup kita dengan beramal soleh. Semoga rangkaian ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat saat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dalam rangkaian hidup kita ini kita diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita menjauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan taatnya kita mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah, kita termasuk umatnya yang di lahir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada siang hari ini terkaitan dengan ibadah salat Jumat. Yang pertama, kami mohon kepada jemaah sekalian yang telah hadir agar bisa mengisi saf-saf terdepan terlebih dahulu, agar kita bisa memulai kajian ini Jumat ini dengan tertib dan tidak kosong di tengahnya, dan juga agar memudahkan saudara kita yang datang kemudian, sehingga tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga kami mengimbau kepada jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, mari sama-sama kita mulai fokus untuk beribadah pada Jumat hari ini. Kita mengaktifkan handphone kita silentkan agar kita bisa fokus dan nanti tidak mengganggu pada saat khotib menyampaikan khutbahnya atau pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatiannya. Yang berikutnya, maklumat berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini tanggal 18 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah untuk khatib akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Luqman. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Imam akan dipimpin oleh Ustaz Salman. Untuk muazzin insyaallah akan dikumandangkan oleh Ustaz Syahid.
Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan posisi laporan keuangan kas Masjid Al-Ikhlas periode 12 sampai 18 Juli sebagai berikut. Saldo kas per tanggal 11 Juli sebesar 21.737.436 rupiah. Adapun penerimaan dari Tromol Jumat pada tanggal 11 Juli sebesar 2.419.000 rupiah. Penerimaan dari Tromol Subuh selama 1 pekan sebesar 2.202.000 rupiah. Penerimaan dari Tromol Maghrib selama 1 pekan sebesar 434.000 rupiah. Kemudian penerimaan dari Belajis untuk kegiatan FMMB Safari Subuh S3 sebesar 1 juta. Dan juga sumbangan dari jamaah Masjid Al-Ikhlas khususnya dari ibu-ibu Majelis Talim sebesar 800.000 rupiah untuk kegiatan S3. Total penerimaan sebesar 6.855.000 rupiah. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian atas imbal sedekahnya ataupun support kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah melipat gandakan imbal sedekah jamaah sekalian dengan pahala dan balasan yang lebih baik. Amin amin amin. Kemudian untuk bidang operasional pengeluaran sebesar 3.550.000 rupiah, yaitu yang paling besar untuk kegiatan S3 sebesar 3.500.000. Kemudian pengeluaran untuk bidang dakwah dan peribadatan sebesar 1.960.000 rupiah, yaitu untuk kegiatan kajian hadis subuh dan kegiatan ibadah Jumat pada tanggal 18 Juli. Total pengeluaran sebesar 5.510.000 rupiah, sehingga masih tersisa saldo pada 18 Juli ini sebesar 23.082.436 rupiah. Dari jamaah sekalian, selanjutnya ingin kami sampaikan maklumat berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, pada hari ini pada maghrib insya Allah ada kajian kitab yang akan dibahas, yaitu kitab Adabul Mufrad, membahas pemberi materi yaitu Bapak Ustadz Toto Haryanto. Waktunya pada sholat maghrib sampai dengan isya. Kemudian bahasanya pada Sabtu subuhnya insya Allah ada kegiatan dari forum masjid dan musola BSD dan sekitarnya, yaitu acara safari Sabtu subuh. Waktunya Sabtu pada sholat subuh tanggal 19 Juli 2025. Insya Allah yang akan bertindak sebagai penceramahnya yaitu Bapak Ustadz Muhammad Taufik MZ. Tema membumikan nilai Islam, menebar manfaat. Tempatnya di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian untuk kajian hadis subuh insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Shah. Demikian jamaah sekalian beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Kami mengundang dan mempersilahkan jamaah untuk bisa menghadiri kajian-kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Semoga akan menambah pengetahuan dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terakhir, mari sama-sama kita
berdoa dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi keluarga kita, memberikan keberkahan untuk keluarga kita, dan juga menjadikan anak kita anak soleh yang soleha. Dan juga kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan yang paripurna. Dan untuk saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan dan bisa sehat kembali berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita bacakan surah Fatihah. Semoga Allah senantiasa mengabul doa dan harapan kita. Al-Hadiniyah wa kunanti sholihah. Al-Fatihah. Amin amin alamin. Dan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan hidayah kepada kita untuk hadir bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat hari Jumat yang mubarak. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita satu pekan yang lalu dan memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepekan yang akan datang dan seterusnya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada suri dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada mimbar yang mulia ini Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan kepada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbaharui keimanan kita. Minta jaddidu imanakum. Senantiasalah kalian memperbaharui keimanan kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan didiamkan dengan perkataannya amanna, saya beriman, wa hum la yuftanun, namun mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu, maka jelaslah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian itu siapa di antara yang benar keimanannya atau siapa di antara mereka yang hanya mengaku-ngaku saja, yaitu orang yang berdusta dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam perjalanan kehidupan kita pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian.
Karena di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu justru itu adalah menjadi anak tangga untuk meraih derajat yang lebih tinggi di antara derajat sebelumnya. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang ditempuh itu adalah ujian. Setiap kita memiliki ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji karena kesehatannya, ada yang diuji karena nafkahnya, ada yang diuji karena anaknya, keluarganya, ada yang diuji dengan bermacam-macam. Yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang paling baik Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Karena itu saya sering menyampaikan di dalam pengajian-pengajian kita di majelis taklim bahwa hendaknya kita menikmati sebuah proses kehidupan. Setiap kehidupan kita ada merupakan agenda-agenda kehidupan. Kita bangun tidur sampai dengan tidur kembali, maka di dalamnya merupakan agenda-agenda kehidupan. Apakah itu sesuatu agenda yang bersifat ubudiyah secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya? Yang pasti bahwa menikmati sebuah proses adalah sesuatu yang menjadi bagian daripada keikhlasan menjalani kehidupan. Karena tidak semua kehidupan itu adalah nikmat. Tidak semua yang kita lalui adalah nikmat kita rasakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikmati proses itu. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kita rasakan adalah haus, bukan sebuah kenikmatan. Yang kita rasakan adalah panas dan lapar, itu juga bukan sebuah kenikmatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikmati itu. Karena menikmati itu adalah merupakan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita menikmati sebuah proses dari segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan dalam kehidupan kita adalah dengan doa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah wirid pagi dan petang? Allahumma inni a'udzuka minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan. Wa a'udzuka minal ajzi wal kasal. Wa a'udzuka minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qahrir rijal. Doa ini menggambarkan tentang bagaimana kita menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kalau kita terjemahkan, ya Allah, lindungilah aku dari rasa gelisah dan kesedihan. Ya Allah, lindungilah aku dari kelemahan dan kemalasan. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa pengecut dan kekikiran. Ya Allah, lindungilah aku dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Doa ini menggambarkan tentang sebuah ujian-ujian yang kita hadapi.
Sehingga kita melihat sebesar apapun ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dengan kita mengamalkan doa ini, maka insya Allah akan melahirkan sebuah keikhlasan. Menikmati sebuah proses adalah sebuah keikhlasan. Kenapa dikatakan keikhlasan? Karena di situ ada pertentangan, pertempuran antara kita memperturutkan hawa nafsu kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antara pertempuran ini yang akan dimenangkan? Apakah kita memenangkan hawa nafsu kita, ataukah kita memenangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang kita melihat bahwa sungguh besar ujiannya, sehingga tidak mungkin dia mampu bisa tersenyum dengan ujian itu. Tapi ketika dia mampu mengamalkan doa ini, maka sebesar apapun ujian kita nampak dalam diri mereka, dalam dirinya di dalam menghadapi ujian itu, dia masih tersenyum, dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih menjalankan aktivitas kehidupannya. Boleh jadi ujian yang berat itu bagi dirinya adalah sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan segala kemudahan, apakah itu kesedihan ataukah itu kegelisahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan baginya, apakah itu kelemahan dan kemalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan bagi dirinya dari rasa pengecut dan kebakhilan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hutang-hutangnya dan menjadikan dia merdeka di hadapan orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini adalah bagian daripada perjalanan kehidupan kita, bahwa tidak ada manusia yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ujian. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Ankabut tadi bahwa walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menguji kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman terdahulu adalah mereka yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadi sebuah proses seleksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka, orang ini adalah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ini adalah orang yang hanya berdusta saja dengan mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala as-sahabati ajma'in wa 'ala at-tabi'in wa at-tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله عندي ولكم واشكروا على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum, rapatkan dan luruskan sufuf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله